Bertemu lagi lur di channelnya tutorial ala Kang Mul di akhir bulan Oktober 2022. Sebenarnya mau keluar rumah nih lur, mau ganti ban sepeda motor dan ganti oli, tapi ini masih terlalu pagi. Kalau terlalu pagi saya ke kebun, nanti pulangnya siang hujan. Nah, untuk menunggu waktu paling setengah jam 1 jam saya bikin tutorial lagi, bukan sekedar tutorial lur, ini ya berbagi pengalaman saja tentang, kalau saya lihat ya kemarin itu saya buka-buka di channel YouTube, memang YouTuber pemula itu ya juga harus aktif di YouTube lur. Nah, setelah saya buka-buka di channel YouTube itu kok banyak banget tutorial YouTuber pemula, dari yang subscribernya 100 biji sampai ribuan, itu banyak banget. Ada yang 50 biji juga, sama seperti channelnya tutorial ala Kang Mul ini. Terus untuk menjadi YouTuber pemula itu apa tuh yang diperlukan? Yang jelas yang diperlukan ya HP. Kalau punyanya HP ya HP. Apakah harus pinter? Ya tidak. Terus ide konten yang paling bagus dan tidak akan ada habisnya lur. Ide konten untuk YouTuber pemula ini tidak akan ada habisnya. Lah, kontennya orang entek Kang penting iso digawe, tapi enek sing nonton pora. Lah wong awak iki YouTuber pemula bingung sih arep nonton sapa to lur iki lur. Gawe video urung nek gawe video ngene enek sing nonton pora, video ngono enek sing nonton pora. Ya ora sida gawe, ora sida unggah kuwi lur. Selawase yo awake ming dadi penonton ae, ora dadi konten kreator lek mikirnya aku ngene iki. Nah, untuk pertama ya, kita tidak usah memikirkan kita nanti bikin video apa gitu. Sebagai pemula 0 subscriber ya, kita untuk membuat channel YouTube itu mudah kan. Tiap kita beli HP Android kan pasti memasukkan Gmail lho, Gmail, akun Gmail Google itu. Setelah itu kita daftar bikin channel itu ya, kita lihat di tutorial juga di YouTube kan ada tuh. Yang kita perlukan itu kita lihat di YouTube semuanya ada. Nah, ide konten untuk pemula yang tidak akan ada habisnya itu sesuai hobi kita loh. Ibarat kata ya, hobinya petani, terus di rumah punya peliharaan kambing atau ayam. Kalau kambing ya bisa tahu kita dari detail kandangnya. Iki lho lur, aku nggawe kandang wedhus ukurannya 8x16. Lha kuwi kandang apa omah? Nah, ini kambing saya ada 20 ekor lur. Akeh wedhuse. Nah, ini terus besoknya enggak bikin lagi. Ini makannya untuk kambing saya yang betina ini saya kasih makan rumput yang biasa-biasa saja. Untuk kambing yang pejantan saya kasih ini makanannya beda karena perlu penggemukan. Nah, terus saat kambingnya itu terkena penyakit kan kita bisa sharing juga tuh tentang apa. Kalau kita sudah mempraktekkan menjadi peternak kambing, pastinya kita lihai bisa memberikan keterangan sedetailnya, bukan katanya tapi kita juga mengalami menjalaninya gitu loh, merawat kambing. Jadi terlihat profesional, tidak seperti channelnya Kang Mul AE, tahu-tahu bikin channel. Itu memang salah lur, mindsetnya gini. Saya itu kan kalau malam itu tidurnya ya jam 10 jam 11. Nah, sebelum tidur itu kan sering nonton video YouTube. Nah, kebetulan itu YouTuber itu sharing tentang penghasilannya 1 bulan 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai berjuta-juta. Nah, Kang Mul kan iseng tahun 2020 bulan 3 bikin video dan saya unggah. Untuk hari ini saya unggah video tentang bambu ori. Nah, setelah itu saya kehabisan ide konten bikin apa ya. Nah, kebetulan istri saya bekerja di luar negeri di Hong Kong. Jadi ketika HP-nya masih mampu memorinya, beliaunya bikin video di sana dan dikirim lewat WA.
Nah, seiring berjalannya waktu, memorinya yang di Hongkong itu istri saya sudah full penuh, tidak bisa bikin video lagi, dan sudah rasanya gitu kayak males gitu loh bikin video. Untuk uploadan pertama-tama ya gitu. Nah, terus Kang mulai tidak punya skill di bidang apapun. Mau soto Kang mau ranti skill. Ya, basicnya ya kan orang desa, orang pegunungan. Dibilang petani ya tidak menekuni salah satu bidang tanaman. Jadinya ya cuman nek wong Jawa ngarani yus rubuh-rubuh gedang nih, bature nandur kunir ya kunir, bature nandur telo. Cuman gitu, tidak membidangi satu bidang untuk pertanian. Nah, sebagai YouTuber yang sudah mengupload sekitar 10-20 video, dan saya juga gencar promosi lur. Gencar promosi di Facebook. Kalau ketemu teman ya coba lihat cek video channel saya. Nah, kan di lingkungan sekitar pastinya sudah pada tahu ya bahwa Kang Mul AE bikin video dan pengen menjadi YouTuber. Yang disebut YouTuber itu siapa? Ya kita. Satu unggah video 1 biji saja bisa disebut sebagai YouTuber lah. Itu terus saya kehabisan konten. Terus akhirnya itu ya karena tidak punya skill, tidak punya fashion apa, bidang apa, akhirnya ya keseharian saja. Kalau saya kerja bakti ataupun saya motovlog naik motor, ya kebetulan di desa Sempuk Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, kalau Kang Mul mau seminggu sekali ya ibaratnya ya namanya juga usaha ya, mengisi bensin itu ya 1 liter untuk motor Vega itu ya untuk sampai ke Telaga Ngebel bisa untuk 4 kali 5 kali PP gitu. Jadi kalau mereview tempat wisata dan untuk bicara di depan kamera pun masih grogi lur. Untuk channelnya Kang Mul AE ini bukan promosi channel ya, tapi ini bicara tentang YouTuber pemula yang bingung tentang ide konten. Ya, untuk ide konten sebagai pemula ya hobinya kita apa? Ibarat hobinya kita bekerja di bengkel motor ya kita review tentang kerusakan motor ataupun spare part ataupun apa kan banyak ya. Nah, sudah bikin video loh Kang 10 video 20 video tapi tidak ada yang nonton dah. Yang nonton itu ya kita pikirkan baru saja kita membuka toko. Kalau kita buka channel, bikin channel YouTube itu sama halnya dengan kita buka toko. Wong baru buka ya ibarat dagangan kita baru 10 biji, entah 10 biji itu satu macam ataupun 10 macam. Kayak channel YouTube-nya Kang Mul AE itu bermacam-macam isinya, gado-gado apapun. Nah, itu kalau bisa ya kita sudah bikin toko, bikin channel itu namanya sama halnya kita membuat toko, kita isi sebanyak mungkin. Nah, kalau jenisnya, kalau konten kita campur-campur itu ya banyak menjangkau penonton. Ibaratnya ya meskipun channel kecil ya yang jelas itu sepi, masih sepi. Jangankan channel kecil, channelnya Kang Mul AE yang subscribernya 5.000 itu yang nonton cuma 20 orang, 50 orang enggak apa-apa. Kita tidak akan rugi loh membuat video itu. Nah, setelah itu kita perbanyak video dulu. Nah, nanti kalau kita sudah bisa ya di depan kamera, sudah agak enjoy, kita bikin channel lagi. Kalau pemula itu ya kita warga biasa, kita sudah tunjukkan semaksimal mungkin kemampuan kita untuk membuat video, untuk karya-karya kita membuat video. Nah, belum ada yang nonton, kita bikin channel lagi lur. Lah terus HP ini kudu piro Kang, bolak-balik nggawe channel aja. Kalau HP itu 1 juga bisa, 2 juga bisa, lebih baik. Kalau untuk merek HP ya terserah kemampuan kita membelinya toh. Sekarang itu HP di harga 1 jutaan ke bawah juga banyak tuh yang bagus, belinya second saja. Nah, kalau sudah maksimal dan sudah mencapai, kalau teman saya ya kita itu targetnya itu harus membuat 50 video pertama ataupun kalau perlu 100 video pertama enggak apa-apa. Jadinya ibarat kita punya toko itu kita punya banyak dagangan. Jadi yang pengen beli itu tidak cuman wah promosi tokonya sudah dipromosikan ibaratnya channel YouTube-nya, tapi begitu dilihat videonya cuman 5 ataupun 10. Kalau channel ini tutorial ala Kang Mul ini memang perlu pemikiran lur, jadi tidak bisa tiap hari upload gitu.
Kalau channel campur-campur seperti channelnya Kang Mulai, sehari upload 4 kali 3 kali saya bisa, karena itu ya tanpa konsep gitu. Itu termudah. Sebenarnya saya itu ya sudah mengikuti katanya para senior untuk membuat satu niche konten. Saya membuat ya Durian Ngebel Ponorogo, itu perkembangannya ya lumayan, masih awalnya itu ya 8 bulan kalau tidak salah, itu videonya sudah hampir 40 dan sudah monetisasi. Nah, saya rasa untuk 2 channel yang sudah monetisasi dan dijadikan satu AdSense-nya menjadi satu wadah AdSense-nya satu, itu untuk mendapatkan $100 itu lama lur. Ada yang 4 bulan 5 bulan baru tercapai dari 2 channel. Nah, untuk teman-teman yang baru membangun channel ini, saya bikinkan channel lagi tutorial ala Kang Mul ini kan berbagi kisah tentang itu, tentang bagaimana ya membuat channel YouTube kita itu ya. Setelah kita membuat video dan sesuai hobi kita, kalau semuanya itu hobi, kita hobi itu ya enjoy saja, entah ada yang menonton ataupun tidak. Yang penting kita bikin video yang di jalur aman saja, yang lurus-lurus aja, tidak usah kita membuli orang lain ataupun mengatakan kata-kata yang tidak bagus di channel kita gitu. Jadi kita kalau sesuai hobi, aku bingung loh Kang, arep hobiku ki apa, aku kira genah loh hobiku dhewe iki. Aku dolan ya hobi, ngopi ning kono-kono ya hobi. Ngono iki jenenge piye? Nek tak gawe konten patut apa ora? Ya terserah to lho. Yang bisa mengemas itu diri kita sendiri. Meskipun kita sama ya, sama di tempat sama. Saya pernah bersama teman saya. Saya itu ya bikin video. Tapi konsepnya untuk teman saya itu bagus memang. Kalau konsepnya Kang Mul itu ya on kamera gini saja. Jadi tidak ada narasi yang lebih bagus ataupun terarah gitu, tidak. Karena ya skill kemampuan berbicara itu tiap orang ya beda. Jadi kita tidak bisa disamakan gitu. Kalau kita bikin video diunggah di channel YouTube dan sesuai hobi kita, pasti tidak akan kehabisan konten loh. Kalau tidak sesuai dengan hobi kita, pasti kita bingung. Hari ini bisa upload video, besok mikirkan apa ya? Oh, upload video apa ya? Kalau Kang Mulai itu ya tiap di mana sehari itu bisa bikin video 2 ataupun 3 ataupun 4. Kalau Durian Ngebel Ponorogo itu paling ya seminggu sekali upload. Kadang sebulan sekali juga pernah. Kalau malah tutorial ini ya seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali, karena membutuhkan pemikiran kita saat pikirannya itu mood atau tidak untuk membuat video itu gitu loh. Karena kalau tutorial itu basicnya ya cuman ngomong ngobrol, itu entah itu ngobrol tentang sandiwara ataupun yang pernah dialami. Yang namanya juga YouTuber itu gini loh, untuk pemula itu kadang itu kita harus memaksakan diri. Sebagai pemula ya 0 subscriber, terus dari mana datangnya itu? Masa Kang Mulai bikin tutorial langsung banyak yang nonton kan ya tidak tolong. Dari 0 subscriber itu, selain promosi di media sosial lain, IG, TikTok ataupun Facebook, kita juga memperkenalkan channel kita di channel-channelnya teman-teman kita. Ya selain menonton dengan channel besar untuk kita menimba ilmu di sana, kita juga komen dan nonton sesuai dengan, kalau bisa durasi full di channelnya YouTuber pemula. Nah itu nanti kan tiap hari itu ada 1, 2 ataupun 3 subscriber masuk. Nah setelah itu kita sambil memperbaiki konten. Tidak ada yang satu kali bikin konten langsung tenar gitu, kecuali kalau artis ya bisa. Kalau kita ya sebenarnya gini loh, saya ini pengen berbagi kisah ya, berbagi kisah, entah ini itu kisah bagus ataupun kisah pilu, itu ya tergantung yang menyimak atau mendengarkan. Saya sebagai warga desa biasanya itu ya berkebun. Kalau berkebun kan ya apa yang kita tanam buahnya kan masih 3, 4, 5 tahun ke depan, bahkan 10, ada yang 10 tahun ke depan. Nah di situ hampir semua orang termasuk Kang Mul juga mempunyai HP Android. Nah
Setelah itu, daripada kita cuma jadi penonton, mendingan kita juga berkarya di YouTube ini. Berkarya di YouTube ini entah nanti bagaimana hasilnya. Kalau untuk channelnya Kang Mulai sudah menghasilkan meskipun sedikit, ya bisalah untuk membeli kaos sekedar kaos YouTube begini. Ini murah-murahan 35 ribuan. Dan ini saya sudah membuat kaos seperti ini itu kalau tidak salah 5 lusin loh. Yang 2 lusin belum selesai pengerjaannya. Jadi ya kita berbagi ya itu tadi kaos. Nah, dari hasil YouTube juga gitu. Sebagai pemula yang pasti ya itu tadi sesuai dengan hobi kita yang kita sukai. Kalau skill, nah kalau kita punya skill malah itu bagus banget. Maksudnya skill gimana? Ibaratnya ya kita pandai sebagai tukang, entah tukang kayu ataupun tukang batu, kita bisa berbagi. Kita tidak usah ragu ataupun minder. Wah, kalau saya buka YouTube itu Kang banyak sekali tutorial tentang tukang kayu ataupun tukang batu, cara menyambung kayu, cara memasang batu bata, cara memasang bata ringan. Lah itu mereka sudah tenar loh Kang, sudah bertahun-tahun dan yang nonton itu sudah jutaan. Jadi sudah tidak ada peluang untuk pemula seperti saya Kang. Kita jangan pesimis dulu lur, pasti ada yang nonton itu ada. Entah berapa bulan, berapa tahun. Nah gini kan biasanya itu terkadang rasa jenuh itu ya datang gitu lur. Aku mau bikin video itu rasanya males kadang itu. Nah dari rasa males itu, meskipun kita sudah monetisasi, sudah resmi menjadi partner YouTube, kalau kita 6 bulan tidak unggah video, berarti YouTube channel kita AdSense-nya dinonaktifkan. Nah kalau dinonaktifkan berarti kan kita sudah tidak unggah video. Lah untuk menaktifkan lagi kita harus mencari 4000 jam tayang lagi. Kalau subscribernya ibarat punya subscriber 5000 kan tidak akan habis semuanya telur. Meskipun ada yang unsub pastinya tidak akan habis sampai 0 kan tidak. Kalau jam tayang pastinya ya akan tergerus oleh waktu karena yang dihitung itu 1 tahun terakhir. Jadi masih banyak peluang lur di YouTube ini selama kita masih mau berkarya di YouTube ini. Nah kalau reupload Kang, kalau sudah ada video yang tenar itu, entah itu artis ataupun channel-channel biasa yang tenar, terus kita download, kita upload lagi. Kalau menurut saya jangan lakukan itu lur, karena itu nanti kita sudah capek ya, capek bikin video, capek upload, menghabiskan kuota, menghabiskan baterai, tapi akhirnya saat peninjauan monetisasi itu pasti akan ditolak karena itu ada hak ciptanya, ada yang punya gitu loh, ada yang unggah lebih dulu. Lah terus hasilnya berapa Kang membuat channel YouTube itu? Ya tidak bisa kita targetkan lur kalau seperti kita. Paling ya untuk mencapai 1.300.000 paling ya ada yang setengah tahun, ada setahun, ada yang 2 tahun belum tercapai. Tapi saldo kita di AdSense tidak akan hilang loh. Meskipun beberapa tahun belum tercapai 1.300.000 rupiah, tetap di situ ya menunggu tercapainya gitu loh. Selama channel kita tidak melanggar pedoman komunitas dan aturannya YouTube. Jadi kita tetap berpeluang untuk berhasil di YouTube ini. Nah, untuk mengelola 3 channel bagaimana Kang? 3 channel itu kan beda niche konten lur. Nah untuk Kang Mulai itu ya saya ke kebun, HP saya tempelkan di pohon gini, tempelkan di pohon sudah menjadi konten. Untuk Kang Mulai itu termudah lur. Nah termudah. Nah untuk durian Ngebel Ponorogo, di sekitar Sempu Ngebel Ponorogo banyak banget durian lur. Yang penting kan kita upload itu jangan melebihi 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak upload ya itu dinonaktifkan karena tidak ada penghasilan masuk di AdSense.
kita sebagai partner YouTube harusnya semangat membuat video, dan video kita itu kalau video panjang reguler itu kan bagi hasilnya 60-40, yang membuat video itu 60% pihak YouTube-nya 40. Nah kalau channel tutorial itu ya kita bisa ATM lur, amati, tiru, dan modifikasi dari channel-channel lain. Jadi ya on kamera HP saja kita ngobrol tentang ya berbagi kisah, entah itu sandiwara ataupun nyata. Tapi kalau untuk saya ya nyata yang saya bilang itu. Kalau bisa ya fokus satu tema, fashion yang kita sukai. Kalau kita suka komedi ya kita bikin komedi itu yang bisa sendiri apa telur. Ada atau itu seperti di televisi itu loh, yang ngelawak sendiri itu apa namanya, stand up comedy. Terus kalau kita suka game, kalau kita juga bisa bikin video. Kalau kita main game kita rekam layar dan kita upload, tapi kalau bisa ada suara kita. Wah itu bisa juga ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus membuat video sesuai hobi kita ataupun skill kita. Ya hobi kita itu ibarat goes ya, naik sepeda ya kita bikin tiap hari, kita bikin video ya, tidak tiap hari atau seminggu 2 kali ataupun 1 kali kita goes, kita bikin video. Terus skill, kalau kita skill sebagai tukang atau bengkel ataupun apa ya, kan banyak atau pekerjaan skill di bidang apapun. Kalau bidang pertanian ya tentang pertanian. Nah kalau skill kita bisa menyanyi, suara kita bagus ya kita membuat cover lagu. Ojo tekok sing nonton sopo, sing nonton butuh nggak video diunggah tekok sopo sing nonton. Terus kapan hasilnya piro ya aja tekok aku. Nanti kok aku ya ora ngerti lur. Nah, kalau kita kehabisan konten ya kita berhenti dulu seminggu atau 2 minggu, tapi jangan terlalu lama untuk pemula. Dan setelah unggah video, meskipun berapa puluh video ya kita unggah, dan kita harus sabar juga. Disambi itu apa ya bahasa nasionalnya, sembari kita ya juga promosi lewat media sosial lain selain di YouTube. Dan juga kita aktif di komunitas YouTube itu, maksudnya aktif itu ya kita tetap berkunjung gitu loh, berkunjung ke channelnya sesama pemula untuk promosi channel. Tapi bukan gini, aku sudah tonton videomu Kang, tonton balik channelku, ya tidak usah begitu. Sesama pemula itu sudah paham. Kalau Kang mulai berkunjung ke channelnya teman-teman, pastinya Kang mulai 50% berharap gitu loh untuk dikunjungi juga. Dan kita tidak usah promosi di channelnya besar-besar itu, jangan bilang ayo mampir gitu. Tidak perlu, sebenarnya kita sesama pemula sudah paham semuanya. Apa yang diinginkan pemula itu kalau datang ke channelnya pemula ya sama gitulah, pengen ditonton balik gitu. Nah seperti itu, kita harus sabar. Lah sampai kapan Kang? Kalau untuk channelnya Kang mulai itu 10 bulan loh baru tercapai itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk channelnya Durian Ngebel Ponorogo itu 8 bulan. Kalau tutorial ala Kang Mul ini ya belum tahu sampai kapan, berapa bulan, sampai berapa video. Kalau channelnya Kang Mulai itu sudah ratusan video saya unggah, dan penontonnya itu ya 30 biji 20 biji gitu ya. Kalaupun yang nonton sedikit tapi kita sering upload, kan kalau dikalkulasi kan juga banyak telur jadinya nanti. Lah kalau kita unggahnya 1 bulan sekali, meskipun yang nonton 500 ataupun 1000, pastinya ya kalah dengan yang tiap hari upload. Kalau tiap hari upload mungkin ya yang nonton ibarat kata 50 ya 50.000, 50 biji, 50 orang, 50 kali ditonton. Kalau kali 30 berapa? Kan juga ketemunya 1500 kali ditonton. Kalau durasi panjang pendeknya kita tidak tahu yang nonton. Memang loh, YouTube itu misterinya gini ya, kita sudah mendengar, menonton, mendengarkan dan mencerna,
banyak tutorial. Kalau yang kita nonton di channelnya YouTube Berpemula itu harus full durasi. Ibarat videonya 10 menit ya kita tonton sampai full, tonton 3 video. Nah, kita hadir di channelnya beliau itu, dan yang hadir di situ ibaratnya 500 orang ya, semuanya paham seperti itu. Kalau nonton di channelnya Sesama Pemula itu usahakan itu 3 video dan durasi full. Ya sudah ya, saya berkunjung ke tempatnya si B itu, 3 videonya saya tonton, like, comment, subscribe. Saya berharap si B ini balik nonton channel saya, tapi ternyata tidak nonton. Karena tidak nontonnya itu karena apa? Banyak alasan loh. Alasannya gini, kadang beliaunya sibuk. Nah, lah sibuk kok bisa bikin konten, kok nggak video di channel YouTube Kang? Itu mungkin ya mengisi waktu luang saja mungkin beliaunya. Jadi beliaunya juga hadir di channelnya yang lagi tenar dan komen di situ. Tapi beliaunya tidak berharap dikunjung dan saling berkunjung, tidak. Kadang itu ya terkendala pada kuota. Kan banyak toh lur penyebabnya tidak balik nonton lagi. Terkadang itu satu orang punya 3 channel. Lah sudah sibuk memikirkan kontennya kok disuruh nonton balik. Tapi entah seminggu ataupun 2 minggu mungkin ya akan nonton juga gitu. Kan ya ada toh, masa kok tidak ada waktu luang meskipun mengelola 3 channel ataupun 4 channel. Nah itu tadi lur, untuk kita sebagai YouTuber pemula agar tidak kehabisan konten, kita itu bikin video, bikin konten sesuai hobi kita. Entah hobi kita itu ya tiap orang kan beda-beda, tidak ada yang punya hobi yang sama. Nah hobi kita itu kita bikin video, kita kemas sebaik mungkin. Kayak api video kayak apa to Pak D ya mboh lur, saksir mulai menggawe, penting mbok unggah wis sesuai dengan kemampuan kita di bidang videonya ataupun di bidang editingnya dan sebagainya. Setelah itu kita unggah dan perbanyak video. Kalau bisa itu ya bikin video sebanyak mungkin untuk pemula itu. Jadi kalau tidak ada yang nonton video yang satu, yang satunya ada yang nonton, kan ya lumayan toh lur. Nah setelah itu ya kita share di media sosial, entah di Facebook, di IG, di TikTok dan sebagainya. Dan kita juga tetap berkunjung ke channel besar untuk menimba ilmu, ke channel kecil untuk kita saling support ya. Kita datang ke channelnya teman, berarti kan kita sudah membantu mereka, yaitu dengan like, comment, subscribe, dan jam tayang mereka kan bertambah. Kalau mereka itu sama-sama peka, pastinya ya kunjung balik ke channel kita. Kalau tidak peka, berarti ya kita harus sabar, kita harus memakai triknya Pak Tani itu, petani di desa saya itu, kalau menanam tanaman ya ibarat menanam tanaman cengkeh. Di lokasi sebelah sini, di lokasinya A ini tidak subur dan cenderung banyak yang layu ataupun mati karena jauh dari sumber air. Lah itu pindah ke lokasi B. Lokasi B dekat dengan sungai dan airnya kalau musim kemarau itu banyak, bisa ambil dari situ. Nah kalau kita tanam di sini tidak subur, ibaratnya kita berkunjung channelnya si A ini tidak balik, ya kita ganti ke channelnya si B, pindah kita komen di situ, kita tonton di situ. Nah terus sampai kita monetisasi lur. Nah kalau saling tonton sub for sub itu nanti kalau sudah channelnya monet tidak akan mendapatkan uang loh Kang. Siapa yang bilang? Lah basicnya kita itu kan cuman bikin video kita unggah di YouTube. Kalau penghasilan itu tidak bisa di target lur, tidak bisa kita menduganya. Kalaupun kita membuat video bagus terkonsep pun, kalau tidak ada yang nonton ya tidak akan ada iklannya dan tidak akan menghasilkan. Meskipun ala kadarnya sekemampuan kita kalau ada yang nonton. Nah untuk ada yang nonton itu ya itu tadi lur, kita harus sering berkunjung ke channelnya teman, dan kita kalau dikunjungi juga kunjung balik ke channelnya teman kita. Jadi seimbang gitu loh kalau bisa ya.
Kalau tidak bisa ya monggo, namanya juga kesibukan kita itu tiap orang berbeda-beda. Ya sudah Lur, terima kasih sudah nyimak videonya Kang Mul, dan mohon maaf bila ada salah kata. YouTuber pemula tetap semangat membuat konten sesuai dengan hobi dan skill kita yang kita miliki, dan tetap konsisten upload, dan jangan lupa di share di media sosial yang kita punya. Dan juga selain itu kita aktif di komunitas YouTube, yaitu kita saling berkunjung dengan sesama pemula, kita bantu mereka dengan like, comment, subscribe. Matur suwun Lur.